Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Komaria, NPM 25412043. I'm from Accounting Study Program. Here I will presentation material about the communication process in organization. First, what is organizational communication? So, organizational communication is the process of exchanging information, ideas, and message among individuals or group within an organization to achieve common goals. Nah, maksudnya adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, komunikasi yang efektif sangat penting agar organisasi bisa berjalan secara efisien dan produktif. Tanpa komunikasi, manajemen tidak bisa berjalan. Next, organizational communication goals atau komunikasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya organizational information atau menyampaikan informasi. Yang kedua ada directing and motivating employees atau mengarahkan dan memotivasi karyawan. Yang ketiga ada building good working relationship atau membangun hubungan kerja yang baik. Dan yang keempat ada resolving conflicts atau menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir ada coordinating activities between departments atau mengkoordinasi kegiatan antar bagian. Next is elements of communication. Nah, komunikasi memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu sender. What is sender? Sender is the person or party who conveys the message. Maksudnya, sender yaitu pengirim, atau lebih jelasnya orang atau pihak yang ingin menyampaikan suatu pesan. Next is message. Message is the information to be communicated. Maksudnya, message atau pesan yaitu informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim atau sender. Next is channel. Channel is the medium or method of delivering the message like verbal, written, and digital. Nah, maksud dari channel atau saluran yaitu media atau cara penyampaian pesan. Cara penyampaian pesan dapat dilakukan dengan cara verbal, tertulis, ataupun digital. Next is receiver. What is receiver? So, receiver is the person or party who receives the message. Jadi, maksudnya yaitu receiver atau penerima yaitu orang atau pihak yang menerima pesan. Next, number 5 is feedback. What is the feedback? Feedback is the response from the receiver regarding the message. Nah, maksudnya feedback yaitu umpan balik atau respon dari penerima atas pesan yang dikirim oleh sender. And the last one is noise. What is the noise? Noise is any interference that disrupt the delivery of the message. Nah, maksud dari noise atau gangguan yaitu hambatan yang mengganggu dalam proses penyampaian pesan. Next is communication process in organization. First is ideas or concepts. Number 2, encoding. Number 3, message delivery. And then number 4 is message reception. And then number 5 is decoding. And then feedback. And last one is evaluation. Nah, jadi komunikasi memiliki beberapa proses. Yang pertama, ideas or concepts, artinya ide atau gagasan. Maksudnya, komunikasi dimulai dari adanya ide dalam pikiran pengirim atau sender. Selanjutnya ada encoding. Maksudnya yaitu pengkodan.
yang dimana pengirim mengubah ide menjadi bentuk pesan seperti kata-kata, simbol, dan isyarat. Yang ketiga yaitu message delivery, artinya yaitu pengiriman pesan, yang dimana pesan dikirim melalui saluran komunikasi seperti email, rapat, memo, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu message reception, artinya yaitu penerimaan pesan, yang dimana penerima menerima pesan dan mulai memahami isi dari pesan tersebut. Nah, yang kelima yaitu decoding atau penguraian, yang dimana penerima menafsirkan pesan yang diterima. Selanjutnya yaitu feedback, artinya penerima memberikan tanggapan atau balasan yang menunjukkan apakah pesan telah diterima dan dipahami. Yang terakhir yaitu evaluation, artinya evaluasi, yang dimana pengirim menilai efektivitas komunikasi berdasarkan umpan balik. Next is types of communication in organization. There are two types of communication in organization. The first is based on direction, and the second is based on shape. Nah, komunikasi memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama berdasarkan arah, dan yang kedua berdasarkan bentuk. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan arah dibagi menjadi tiga, yaitu vertical communication atau komunikasi vertikal, dan yang kedua ada horizontal communication atau komunikasi horizontal, dan yang ketiga ada diagonal communication atau komunikasi diagonal. Nah, vertical communication atau komunikasi vertikal dibagi menjadi dua, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kalau yang dari atas ke bawah itu instruksi dari atasan, dan yang dari bawah ke atas itu laporan dari bawahan. Yang kedua ada horizontal communication atau komunikasi horizontal, yaitu suatu komunikasi yang dilakukan antar rekan kerja atau departemen yang setingkat. Nah, yang ketiga yaitu diagonal communication atau komunikasi diagonal, yang dimana komunikasi dilakukan antar bagian berbeda tanpa melihat jenjang struktural. Nah, selanjutnya jenis komunikasi yang kedua yaitu berdasarkan bentuk, yang dimana dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama oral atau verbal, yang kedua written, dan yang ketiga non-verbal. Maksud dari yang pertama yaitu oral atau verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan, seperti rapat, telepon, dan diskusi. Nah, yang kedua yaitu written atau maksudnya tertulis, yang dimana pesan disampaikan melalui email, laporan, dan surat resmi atau yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu nonverbal, yang dimana komunikasi dilakukan secara bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gestur, dan sejenisnya. Next is obstacle. First is different in perception, and then number two is unintelligible technical language or terms, and number three is physical disturbance or noise. Number four is emotion or prejudice, and number five is lack of communication skills. Nah, komunikasi memiliki beberapa hambatan yang dapat mengganggu suatu komunikasi. Di antaranya ada perbedaan persepsi, yang kedua yaitu bahasa atau istilah yang tidak dipahami atau sulit dipahami, dan yang ketiga yaitu gangguan fisik atau noise, dan yang keempat yaitu emosi atau prasangka, dan yang terakhir yaitu kurangnya keterampilan komunikasi. Nah, dalam komunikasi organisasi juga memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang pertama, yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana agar mudah dipahami. Dan yang kedua, yaitu dengarkan secara aktif.
Dan yang ketiga yaitu pilih media komunikasi yang tepat. Dan yang keempat yaitu bangun kepercayaan dan terbuka. Dan yang kelima yaitu beri kesempatan untuk umpan balik atau memberikan respon. Dan yang keenam yaitu latih keterampilan komunikasi karyawan. So, the conclusion is communication is a crucial element in organizational management. Without good communication, teamwork will be hampered, and then information will be inaccurate, and organizational goals will be difficult to achieve. Therefore, managers must ensure that communication is effective at all levels of the organization. Nah, maksudnya komunikasi adalah elemen penting dalam manajemen organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, kerja tim akan terhambat, informasi menjadi tidak akurat, dan tujuan organisasi sulit dicapai. Oleh karena itu, manajer harus memastikan bahwa komunikasi berlangsung secara efektif di seluruh tingkat organisasi. So, that is all my presentation about communication process in organization. Thank you for your nice attention. Have a wonderful day. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.